Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang sebaran peubah acak, namun dalam penggunaan jika terdapat dua peubah acak secara bersama-sama, maka ini kita sebut dengan sebaran peluang bersama nantinya. Misalnya kita terdapat kita simpulkan X dan Y adalah dua peubah acak diskrit. Sebaran peluang bersamanya bisa kita nyatakan dalam fungsi f x y. Bagi sembarang pasangan nilai nanti untuk X dan Y, itu di mana X dan Y ini nanti berasal dari peubah acak X dan Y. Jadi, sebaran peluang bersama dari dua buah peubah acak X dan Y itu dapat kita definisikan bahwa sebaran peluang bersama adalah suatu tabel atau rumusan yang mendaftarkan semua kemungkinan nilai X dan Y bagi peubah acak diskrit X dan Y dengan berikut peluang pedadannya. Mana nanti kita bisa menulis peluang bersamanya nanti untuk peubah acak X dan Y yaitu fxy, atau nanti bisa juga kita tulis peluang X sama dengan X kecil, Y sama dengan Y kecil. Ini artinya sama ya. Nah, untuk lebih jelas penggunaan dari dua buah peubah acak X, di mana nanti kita menentukan sebaran peluang bersamanya. Misalnya suatu peristiwa, dua isi pulpen, ya, dua isi pulpen dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi, jadi kotak ini nanti isinya ada 3 isi pulpen biru, kemudian ada 2 merah, dan 3 hijau. Jadi kotaknya nanti ada 3 pulpen biru, 2 merah, dan 3 hijau. Bila X adalah banyak isi bolpen biru dan Y adalah banyak isi bolpen merah yang terpilih, maka dari sini kita tahu bahwa X adalah suatu peubah acak yang merupakan isi bolpen biru. Ya, Y adalah peubah acak menyatakan bahwa nanti isi bolpennya warna merah. Tentukan fungsi bersama fxy. Ya, tentukan fungsi bersama fxy. Kemudian jika peluang xy di mana dia anggota dari A, di kejadian dari A, sedangkan A ini adalah di mana bahwa X dan Y dengan syarat bahwa di mana X tambah Y itu adalah kecil dan sama dengan 1. Nah, jadi nanti kita cari peluang dari bersama ya, berarti peluang bersama X dan Y, di mana dia peristiwanya adalah X tambah Y ini adalah kecil dari 1. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Pertama, untuk soal menjawab pertanyaan soal A, ya. Jadi misalnya dia 2 yang kita ambil ya, 2 yang diambil, jadi kemungkinan pasangannya nanti kalau 2 yang diambil, berarti salah satu mungkin si X-nya dari 0, 1, dan 2, karena yang paling banyaknya 2 yang kita ambil ya, sisi 2 yang diambil. Kemudian Y-nya juga gitu, paling banyaknya 2, paling sedikitnya nggak terambil ya si Y-nya. Maka nanti kita bisa menulis bahwa angka dari peubah acak X itu adalah 0, 1, dan 2. Kemudian si Y begitu juga, yaitu 0, 1, dan 2. Maka nanti pasangannya dari nilai X dan Y ini adalah 0, 0, 0, 1, ya. Kemudian 1, 0, 1, ya, 1, 0. Kemudian 02 dan 20 ya. Ini 211 ya. Ini ada yang salah Ibu. Ini 11.
Ini 10, ini 11 harusnya ya. Misal F01 berarti menunjukkan peluang terambil bahwa si bolpen hijau dan merah ya. Kan 2 yang terambil nih, kita ambil 2 ya. Berarti kalau dia X-nya sama dengan 0, berarti si biru nggak terambil kan. Ya kita kan ambil 2. Jadi kalau 01 itu artinya si X terambilnya 0. Berarti si biru ini nggak ada yang terambil. Kita ngambilnya 2. Berarti yang terambil lagi kemudian 1 si Y, si merah 1. Berarti yang satu lagi berarti si biru, si hijau. Maka F01 menyatakan peluang terambilnya si bolpen hijau dan merah. Ya, karena di sini kotak itu terdiri dari ada 3 bolpen biru, 2 merah, dan 3 hijau. Sedangkan definisinya X ini untuk bolpen biru dan Y dan bolpen merah. Padahal untuk yang si hijau tidak definisikan peubah acaknya. Ya. Jadi banyaknya cara pengambilan 2 dari 8 isi bolpen, cara menghitung peluangnya ini ya. Berarti kita tentukan dulu banyak ruang sampel yang bisa kita peroleh dulu ya. Ruang sampelnya banyak ruang sampel nanti NS. Ya, kalau kita mencari peluang nanti kita tentukan NS. Berarti kalau kita perhatikan total semua pulpennya itu ada berapa? 3 tambah 2 tambah 3 ada 8. Kalau kita ambil 2 dari 8, berarti ini peristiwanya adalah kombinasi. Maka kita hitung deh pengambilan dari 2 dari 8 isi adalah 8 per 2, 8 kombinasi 2. Ya. Maka kita peroleh bahwa nanti adalah 28. Kemudian banyaknya cara pengambilan 1 dari 3 isi bolpen hijau dan 1 dari 2 isi bolpen merah adalah ya. Kalau hijau kan ada 3, sedangkan si merah ada 2. Maka kalau satu-satu kita ambil, maka nanti perkalian dari kombinasi 31 dan perkalian dengan kombinasi 21. Sehingga kita peroleh hasilnya 6. Maka peluang untuk fungsi pasangan X sama dengan 0 dan Y-nya 1 adalah 6. Ya, ini 6 dibagi 28. Sama dengan 3 per 14. Itu baru F01 saja. Bagaimana dengan 01? Kemudian 10, 11, 02, berarti kita cari masing-masingnya seperti itu juga. Ya, kita cari masing-masingnya. Misalnya kalau X-nya ketika dia 00 ya. Kemudian berarti yang muncul hanya si hijau saja ya. Ya, si hijau saja karena birunya 0, kemudian merahnya 0. Karena kan ngambil 2. Berarti muncul terambil bahwa peluangnya terambil bahwa bolpen yang terambil ada warna hijau, ada 2 buah. Kemudian ini juga 1, 0, berarti birunya 1, merahnya 0, karena kita ambil 2, berarti 1 hijau. Kita caranya sama, ya, sehingga dapat kita tulis nanti kalau kita cari masing-masingnya, ya, kita bentuk tabel peluangnya, ya, langkahnya mirip dengan ini ya. Teman nanti perbedaan kombinasinya berbeda-beda ya caranya. Apakah yang kita ambil nanti yang dari yang merah, hijau, dan biru. Sehingga kita peroleh bahwa X-nya nanti ada untuk 0, 1, 2 itu kalau 00 nilainya 3 per 28. Kemudian ketika X-nya 10, ini 9 per 28. Ini ya tadi ya. Yang tadi 01, ini 3 per 14. Ya, 01. 3 per 14. Begitu juga dengan yang lain, sehingga nanti, yang ini kenapa enggak ada? Ya, karena berarti si
tidak ada peluangnya di sini, ya. Ketika dia yang terambil 2, ya, X-nya terambil 2, dan Y-nya 1 nggak mungkin, berarti lebih dari 3, lebih dari 2 kan? 2 dan 1, 3 kan yang terambil. Kemudian 22 juga tidak, makanya kosong di sini. Ini kosong. Ini totalnya kan 2 tambah 1, 3. Kan kita mengambil 2 yang simbolkan. Kalau ini kan 3, jadi nggak, makanya kosong di sini. Kemudian ini jumlah untuk ketika Y-nya 0, ini 15/28, ini tambahkan ya. Tambahkan ini. Kemudian ketika Y sama dengan 1, jumlahnya adalah 3/7. Atau kalian bisa juga boleh, kemudian ini 1/28. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya 1, ya. 15/28 tambah 3/7 tambah 1/8 hasilnya 1. Ini juga ketika X0, kalau kita jumlahkan ini 3 baris ini hasilnya 5/14. 9/8 tambah 3/14 ini 15/8, ini hanya 1 yaitu 3/8. Kalau kita totalkan hasilnya adalah 1. Maka dari tabel ini kita dapat merumuskan bahwa mencari fungsi fx-nya, ya, diperoleh rumusan bahwa nanti ini kombinasi dari 3x dikali 2y dikali 3, 2 dikurang x dikurang y, kombinasi, dibagi dengan kombinasi banyak ruang sampel tadi ya, 8 kombinasi 2. Ini 3 ini dari mana? Dari banyak si biru, 2 ini banyak si merah, dan 3 ini adalah sisa dari banyak si hijau. Ini jika L yang terambil, ini jika Y yang terambil, ini jika hijau yang terambil. Ya. Ini sehingga kalau kita masukkan rumus-rumusnya ini, sehingga hasilnya seperti ini. Pasti hasilnya ini. Ya, kalau kita menggunakan rumusnya ini. Kemudian yang B, ya. Berarti kalau ini kita sudah tahu bahwa nanti kita peroleh bahwa fungsi bersama dari X dan Y adalah ini. Ini fungsi bersamanya, ya. Nih. Kemudian untuk soal B, peluang ketika X tambah Y kecil dari 1. Kecil sama dari 1 ya, kecil sama dari 1. Berarti nanti jumlah dari keduanya kecil sama dengan 1, bisa saja X-nya 0, Y-nya 0, berarti peluang fungsi F 0,0, ya, fungsi bersama 0,0. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1, sama dengan 1 hasilnya kan. Kemudian 1, 0. Nah, kemudian kalau 1, 1 boleh nggak? Nggak ya, jadi kalau ditanya seperti ini, maka kita jumlahkan yang jumlahnya kecil sama dengan 1. Ya. Antara 0, 0, 0, 1, ini semuanya kecil sama dengan 1. Kita tahu dari tabel tadi sudah peroleh peluang masing-masingnya ketika F0 3/28, kemudian peluang fungsi F01 3/14, fungsi peluang bersama 1,0 yaitu 9/28, maka totalnya adalah 9/14. Nah, ini adalah peluang bersama dari dua peubah acak X dan Y. Sekarang kita dari contoh 1 ya. Kalau kita perhatikan sebaran peluang yang berdimensi 1 bagi X ya. Misalnya bagi X saja. Misalnya kita namakan yaitu satu fungsi baru yaitu Gx. Kemudian Y saja nanti kita namakan dia satu fungsi HY. Dimana kalau Gx ini berarti adalah total dari kolom. Sedangkan HY adalah total baris dari tabel contoh 1. Maka nanti kita bisa menentukan sebaran marginal masing-masing X dan Y. Kita peroleh, misalnya kalau fungsi G adalah untuk X, maka ketika
X-nya 0, X1, X2 kita peroleh. Menjumlahkannya saja, yaitu kalau ketika dia fungsinya G0 itu peluang X sama dengan 0 atau peluang X sama dengan 0, Y-nya 0, kemudian X sama dengan 0, Y-nya 1, kemudian X sama dengan 0, Y-nya 2. Berarti akan sama dengan F00, kemudian F01 tambah F02. Sehingga kita peroleh nanti, kalau kita dari tabel contoh 1 ya, ini dia. 3/28 ditambah 3/14 nih. 0, X sama dengan 0. 3/28 ditambah 3/14 tambah 1/28. Hasilnya adalah 5/14. Kemudian ketika peluang G1, jadi sebaran marginal untuk X-nya sama dengan 1, yaitu hanya peluang X sama dengan 1 saja, kalau kita lihat dari tabel, ya, yaitu kalau X sama dengan 1 ini, itu 15/28, ya. Kemudian penjumlahan ini kan, kemudian peluang G sama dengan 2 itu 3/28. Kemudian untuk H juga seperti itu, H adalah Y, ini. Berarti baris ini ya, Y, jadi marginalnya adalah 15/28, kita tambahkan ini. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 1, yaitu jumlahkan ini 3/7, kemudian Y sama dengan 2, itu 1/8. Sehingga kita peroleh fungsi H0, H1, H2 dari tabel. Maka kita peroleh tabel marginalnya dapat ketika X sama dengan 0, 1, 2, 8, ini hasilnya. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian marginal dari Y, hasilnya adalah ini. Ya, jumlahnya juga tetap 1. Sekarang kita masuk definisi baru, yaitu sebaran bersyarat bagi perubahan acak diskrit Y untuk X sama dengan X disebut, kita tulis fungsinya seperti ini. Ya, Fy dengan syarat X, maka nanti rumusannya kan kita udah belajar fungsi mencari peluang bersyarat, maka peluang bersamanya kita bagi dengan peluang dari si X, ya. Peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y, berarti peluang bersama X dan Y dibagi dengan peluang X. Ya, itu akan sama dengan Fxy/Gx, seperti ini. Kemudian begitu pula kalau peluang bersyarat Fx dengan syarat Y, jadi maka fungsi peluang bersama Fxy dibagi dengan fungsi Hy-nya. Ya, tergantung nanti Y-nya berapa, X-nya berapa nanti. Contohnya misalnya dengan merujuk pada tabel contoh 1, ya, tentukan, nah ini misalnya peluang fungsi bersyarat X dengan syarat 1 untuk semua nilai X, dan tentukan pula peluang X sama dengan 0 dengan syarat Y sama dengan 1. Ya. Jadi kalau ini untuk semuanya, kemungkinannya berarti Fx dengan syarat 1 ini berarti Y-nya sama dengan 1 ya, artinya. Maka nanti kita mencari peluang ketika X, berarti fungsi bersama X1 dibagi dengan H1. Kalau dari contoh 1 ya, berarti H1 itu kan ya H1 3/7 ya. Maka nanti kita bagi dengan 3/7. Nih, 3/7 artinya atau 7/3 dikali Fx1 ya. Jadi nanti kita cari ketika X-nya 0, berarti kita rubah misalnya ketika X-nya 0 dengan syarat 1, maka kita rubah ini jadi F01, maka hasilnya ini setengah. Kemudian F1 dengan syarat 1,
Jadi setengah juga. Kemudian F2 dengan syarat 1 adalah 0. Ya. Maka ini sudah dapat untuk ketika fungsi X dengan syarat 1. Berapa peluang X sama dengan 0 dengan syarat Y sama dengan 1? Berarti ini ya, yaitu setengah. Jadi peluang yang ini ketika X-nya sama dengan 0, nih, Y-nya sama dengan 1, dengan syarat Y sama dengan 1 adalah setengah. Ya. Ini dia. Jadi kalau sebaran tadi bisa juga kita tulis seperti ini. Kemudian misalnya ada definisi lagi, sebuah perubahan acak X dan Y dikatakan bebas jika Fxy ya, akan sama dengan fungsi marginal X dikali dengan fungsi marginal dari peubah acak Y. Untuk semua kemungkinan nanti nilai X dan Y-nya. Tergantung nilai-nilai peubah acak X-nya. Dan contohnya, tunjukkan bahwa kedua peubah acak dalam contoh 1 tidak bersifat bebas. Jadi, kalau dia bersifat bebas, jika terjadi peristiwa seperti ini. Tetapi jika tidak terjadi perkalian seperti ini, maka dia tidak saling bebas. Ya. Tunjukkan bahwa contoh 3, tunjukkan bahwa kedua peubah acak dari contoh 1 tidak bersifat bebas. Berarti, ya, kita perhatikan titik 01 tabel dari contoh 1, kita mengetahui bahwa peluang bersama F01, berarti kita sudah dapat juga G0, kemudian H1, ya. F01 lihat dari tabel contoh 1 yaitu 3/14, kemudian G0 adalah 5/14, kemudian H1 adalah 3/7. Ya. Maka kalau kita perkalikan ini, ya, 5/14 kali 3/7, apakah sama dengan 3/14? Ternyata tidak ya. Kalau kita lihat hasilnya, perkalian ini tidak sama dengan 3/14. Berarti karena dia tidak sama, maka X dan Y tidak bebas. Jadi kita ambil saja satu contoh. Nah, inilah materi tentang peubah acak dalam kaitannya dua peubah acak yang X dan Y, bagaimana kita menentukan peluang bersamanya, kemudian ada peluang bersyaratnya, peluang marginalnya, ya. Nah, dan apakah dia bersifat saling bebas. Nah, ini ada latihan, ya. Coba cari, ya, buktikan bahwa dia ini mutlak ya, C mutlak X kurang Y, ya. Ini X kurang Y dimutlakkan dikali C. Tentukan nilai C-nya jika dia merupakan suatu peubah acak bersama, ya. Coba, kemudian coba cari ini ketika tentukan peluangnya, ya. Jika fungsinya seperti ini. Nah, kemudian ini juga tentukan ada sebaran peluangnya bersamanya, kemudian ditanyakan jika ini syarat A-nya, kemudian marginalnya, kemudian ada peluang bersyarat, kemudian apakah adanya saling bebas. Ini coba kerjakan dulu masing-masing dengan melihat dari contoh yang telah diberikan pada materi hari ini. Sekian dulu penjelasan tentang sebaran peubah acak dalam sebaran peluang bersama bagi peubah acak X dan Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.